mewakili LBH Jakarta dan YLBHI. Sebetulnya agak berat ya tugas yang memberikan kuliah umum gitu. Tapi saya pikir dalam peringatan Hari HAM yang ke-76 ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bisa berefleksi bersama. Sehingga peringatan Hari HAM yang sudah 76 tahun ini, semenjak dideklarasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 48, tidak hanya menjadi sekedar formalitas belaka, tidak hanya sekedar menjadi seremonial belaka. Mungkin banyak orang yang tahu bahwa 10 Desember itu adalah Hari Hak Asasi Manusia. Tapi kenapa? Kenapa kita harus terus memperingatinya? Kenapa kita harus terus merayakannya? Ini hal yang menjadi bagi saya sebagai manusia, bukan sebagai apapun identitas yang melekat pada saya, menjadi hal yang penting untuk saya boleh terus menjadi manusia. Apa sih yang dinamakan menjadi manusia, kawan-kawan? Pernahkah kawan-kawan memikirkan itu? Kenapa pada waktu itu di tahun 48 pemimpin-pemimpin negara-negara dunia akhirnya bersepakat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu adalah sesuatu yang penting? Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang berlatar belakangkan sejarah atau suka sejarah. Tentu kita semua tahu berdasarkan pengetahuan umum atau tinggal Google saja dengan kekuatan jempol teman-teman, kita bisa membaca dengan mudah bahwa latar belakangnya adalah Perang Dunia Kedua. Semua orang trauma, semua orang tidak mau lagi melihat kehancuran yang katastrofik seperti itu. Semua orang merasa kita dirugikan dengan adanya perang yang sangat besar dan mematikan itu. Berjuta-juta, bahkan beribu-ribu, saya nggak tahu, ratusan juta orang mungkin mati pada waktu itu. Pertanyaannya kembali ke awal. Memangnya apa hakikat kita menjadi manusia? Siapa sih yang disebut manusia? Apakah siswa di Semarang yang ditembak sedemikian rupa pada saat itu yang menembak berpikir bahwa dia adalah manusia? Apakah seorang ayah dan suami di Lampung yang sedang berada di tengah-tengah keluarga dan orang tuanya, yang tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang teridentifikasi diduga dari kepolisian, tiba-tiba menembak dia di depan keluarganya pada saat itu? Apakah saat itu mereka berpikir bahwa laki-laki tersebut adalah manusia? Apakah ketika pembangunan gedung-gedung, jalan tol, atau mungkin ada yang disebut sebagai konservasi alam, dan akhirnya harus merampas tanah-tanah rakyat, merampas pekerjaan atau penghidupan para nelayan, orang-orang yang merampas itu melihat mereka sebagai manusia? Siapa manusia? Dan siapa sesama kita? Ini menjadi perenungan saya di 10 Desember kemarin. Saya cerita sedikit saja ya, karena saya tidak pintar menguliahi. Saya cerita saja pengalaman saya di 10 Desember kemarin. Pengalaman ini pengalaman yang sangat singkat bagi saya, tapi ternyata dia bermakna sangat dalam buat saya. Karena saya tidak pintar berkata-kata, saya sudah menuliskannya waktu 10 Desember kemarin, izinkan saya membaca pengalaman saya ini. Jadi pada waktu 10 Desember yang lalu, teman-teman, menuju ke kantor, saya biasanya di satu titik akan naik ojek online sampai ke kantor di Diponegoro 74. Pada waktu itu langit mendung. Dan wajah saya diterpa oleh rintik-rintik hujan kecil di atas ojek online. Tiba-tiba ojek saya harus berhenti
di pertigaan lampu merah Manggarai. Kalau teman-teman biasa lewat Manggarai ya. Dan di sebelah saya ternyata ada bis Transjakarta yang juga sedang berhenti tentunya karena lampu merah. Jarak saya dengan bis tersebut sangat dekat. Sampai-sampai saya bisa melihat jelas wajah penumpang di jendela bis yang persis berada di samping saya. Pikiran saya yang waktu itu sedang melayang kemana-mana, tiba-tiba tersadar. Karena saya melihat ada sesosok wajah di jendela bis itu. Wajah seorang anak laki-laki yang hampir menempel di kaca bis. Dan saya mengidentifikasi anak laki-laki ini menyandang atau mengidap adalah anak laki-laki istimewa yang mengidap sindrom Down. Nah, anak laki-laki ini melihat saya dengan serius dan ada sedikit simpul senyum di bibirnya. Saya lantas spontan merespon dengan senyum juga. Ketika saya senyum, walhasil senyum anak itu kian merekah sampai dia menyeringai menampakkan gigi-giginya yang putih. Lalu dia menghadapkan wajahnya ke sebelahnya, ke seorang perempuan yang saya duga itu adalah ibunya. Lalu dia kembali melihat saya, dan spontan tangan saya menunjukkan, membentuk tanda hati buat dia. Saya tunjukkan gini ke dia gitu ya, ke jendela bis gitu. Dan dia senang banget. Ternyata tanpa saya duga-duga dia meresponi dengan membalas saya, memberikan tanda juga pakai tangannya. Cuman mungkin dia nggak berhasil memberikan tanda hati, jadinya tanda belah ketupat. Gitu. Saya hanya ketawa dan saya tersenyum aja lagi melihat dia. Lalu saya melambaikan tangan, dia juga melambaikan tangan, dan ternyata lampu sudah hijau dan ojek saya melaju. Tapi sontak teman-teman, pasca peristiwa itu ketika ojek saya melaju, saya teringat, oh iya ya, saya pakai masker. Saya pakai masker. Lalu saya berpikir, kok dia bisa senyum? Kok kami bisa berinteraksi? Ah iya, kami berinteraksi melalui mata. Mata adalah jendela jiwa. Ketika kita melihat mata seseorang, maka kita bisa melihat hati seseorang. Mana yang tulus, mana yang tidak. Dan saya tiba-tiba ada kehangatan yang melimpah di hati saya. Ada rasa hangat yang memenuhi hati saya pada waktu itu. Meski hanya sekejap, namun berdampak besar. Rasa hangat di hati saya itu ternyata bertransformasi menjadi air mata di pelupuk mata saya. Saya terharu. Saya terharu dan saya tiba-tiba ingat, oh iya, hari ini 10 Desember. Hari ini adalah peringatan Internasional Hak Asasi Manusia. Lalu saya berpikir, dia manusia. Kayak Aufklärung gitu loh. Kayak saya mendapatkan sesuatu yang, oh iya, dia manusia. Dia manusia tanpa saya harus mengenal dia. Tanda kutip. Dia manusia tanpa dia harus tahu nama saya dan saya tahu nama dia. Dia manusia terlepas apapun identitas yang melekat padanya dan situasi, kondisi apapun yang melekat padanya. Coba teman-teman lihat bapak-bapak polisi ini. Coba lihat mereka semua. Mereka semua, jika tanpa seragam, mereka juga manusia. Jika mereka sedang tidak bertugas, mereka juga manusia. Pada saat itu mereka juga adalah sesama kita. Tetapi tidak saat mereka bertugas, saat mereka sedang menjadi alat negara. Maka saat itu sesungguhnya mereka juga tidak boleh lupa akan kemanusiaan mereka. Karena baju yang kita sandang, jabatan yang kita miliki, apapun posisi kita, identitas apapun yang melekat pada kita, latar belakang kita, atau masa kini kita, itu tidak harusnya menghilangkan kemanusiaan kita. Siapa manusia dan siapa sesama kita manusia? Sudahkah kita menjadi manusia?
Setiap manusia itu berharga, teman-teman, dan mulia, karena demikianlah kita diciptakan. Saya ingat di bangku kuliah, pertama kali saya mendengar kata hak asasi manusia, ya tentunya belasan tahun yang lalu. Saya tidak seperti rekan kita tadi, yang sejak SMA sudah mengenal hak asasi manusia. Saya tidak seberuntung dia. Saya baru mengenal hak asasi manusia itu saat saya ada di bangku kuliah. Dan saya ingat sekali, pertama kali yang disampaikan oleh dosen saya, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat atau ada pada diri kita sejak kita lahir. Begitu katanya. Tapi saya bingung ketika saya sudah besar, ketika banyak para nelayan harus kesusahan hidup karena lautnya dicemari. Karena ada reklamasi di mana-mana. Saya bingung ketika berdasarkan catatan harian Kompas ada kurang lebih 7.500 orang di DKI Jakarta yang mengalami PHK. Dan saya bingung, apakah orang-orang yang saya lihat itu sudah sungguh-sungguh menjadi manusia, dan apakah saya sudah menjadi manusia ketika situasi kondisi yang diperhadapkan kepada kita oleh negara adalah situasi dan kondisi yang tidak manusiawi. Pembangunan sih katanya mau membangun, mensejahterakan rakyat, mau membuat kita lebih beradab, maju katanya. Tapi kok akhirnya karena pembangunan, karena kemajuan, karena atas nama investasi, kita jadi tidak menjadi manusia. Kita hanya menjadi alat-alat di mata negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita hanya dilihat sebagai objek oleh negara untuk mereka tetap boleh berkuasa. Segelintir orang boleh tetap berkuasa. Dari pengalaman saya tadi, saya berefleksi. Lalu bagaimana supaya saya tetap menjadi manusia? 1, saya berterima kasih kepada Bapak Ojek yang membawa saya sangat dekat, sehingga saya bisa hadir kepada anak tersebut, dan anak istimewa itu kepada saya. Dalam refleksi saya, kehadiran adalah sesuatu yang penting, teman-teman. Kalau kita mau berjuang akan keadilan, memperjuangkan keadilan, kita nggak boleh berjarak. Kita tidak boleh berjarak dengan orang-orang yang kita perjuangkan. Bagaimana ceritanya? Kita hanya berada di belakang meja, kita hanya berada di balik-balik bangku kuliah, tapi kita berteriak-teriak tentang keadilan tanpa pernah menyapa para buruh yang di PHK, tanpa pernah bersama dengan para korban pelanggaran HAM masa lalu yang kehilangan anggota keluarganya karena diculik, dibunuh, atau hilang entah kemana. Bagaimana bisa kita teriak keadilan kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita yang judulnya juga memperjuangkan hak asasi manusia, tapi ketika diajak ngobrol oleh nelayan yang kehilangan pencariannya, kita nggak punya waktu karena kita sibuk. Kita nggak punya waktu menyapa teman-teman yang datang misalnya dari Wongsorejo, dari Pakel, atau ketika di aksi Kamisan, kita bisa beraktivitas, keren, hadir, tapi kita enggan menyapa orang di kanan kiri kita dan bertanya, apa kabarmu hari ini? Apakah kamu mengalami ketidakadilan hari ini? Apakah kamu sudah menjadi manusia hari ini? Sudahkah kita tersenyum dan menghargai orang di sekitar kita? Mungkin pekerja rumah tangga di rumah kita, yang bekerja di rumah kita, mungkin bapak pengangkut sampah di rumah kita, atau mungkin anak-anak ojek payung, karena ini lagi musim hujan. Sudahkah kita melakukannya? Hadir, teman-teman. Hadir. Tanpa hadir, tidak mungkin kita bisa berjuang bersama dengan mereka yang ditindas, dimiskinkan, dimarginalkan.
yang mengalami ketidakadilan dan mengalami kekerasan. Ketika wabah kekerasan, saya menyebutnya wabah ya teman-teman, karena belakangan saya sudah tidak bisa menemukan satu kata yang bisa merepresentasikan ini apa yang sedang terjadi. Baru saja pembunuhan siswa di Semarang, tiba-tiba pembunuhan seorang laki-laki di Lampung. Dan oknumnya sama. Dari institusi yang sama. Ada lagi pembunuhan di satu tempat. Dan itu kayak, ini ada apa? Saya akhirnya menyebutnya wabah. Tapi ketika menghadapi wabah, kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus berpikir lebih cepat. Karena kita manusia. Lagi-lagi kita manusia yang punya akal, punya pikiran, punya daya untuk melakukan sesuatu dan tidak diam. Disitulah hakikat menjadi manusia. Yang kedua, apakah cukup hadir teman-teman? Nggak cukup. Kenapa? Karena hadir saja itu mungkin bisa mengubah situasi pada saat itu. Tapi dia mungkin tidak akan mengubah situasi masa depan. Dan kejahatan, pelanggaran HAM akan terus berulang. Ketidakadilan akan terus bergulung-gulung. Kita harus sadar bahwa kita harus berjuang untuk keadilan. Keadilan tidak pernah diberi, teman-teman. Dalam konsepsi terbentuknya negara, memang didesain keadilan itu tidak pernah diberi. Kalau diberi, keadilan itu diberi, mungkin tidak akan pernah ada yang namanya pemerintah dan masyarakat. Ya kita hidup bersama saja. Karena kita saling memberi. Tapi karena ada konsep negara, dan ada konsep pemerintah, dan ada konsep masyarakat, maka keadilan itu harus direbut. Harusnya pemerintah sadar bahwa dia ada di posisi itu, dia punya kuasa, karena kita memberi sebagian dari kuasa kita kepada dia untuk mengatur negara ini. Tapi hari ini keblinger. Kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka melalui sebuah proses demokrasi yang juga palsu, melalui sebuah proses demokrasi yang hanya prosedural, dan bahkan banyak kecurangan di dalamnya, itu membuat mereka lupa bahwa mereka juga manusia. Presiden lupa kalau dia manusia, menteri lupa kalau mereka manusia, bahkan dari mulai pejabat teratas sampai tertinggi lupa kalau mereka manusia. Mereka bukan hanya lupa bahwa mereka manusia, jangan-jangan teman-teman, dugaan saya, mereka juga sudah kehilangan kemanusiaannya. Bukan lupa, tapi hilang. Mereka tidak lagi menjadi manusia, tapi mereka hanya menjadi zombie-zombie yang memuaskan nafsu mereka yang akan tidak pernah habis-habisnya. Seperti zombie, kalau teman-teman tahu, mereka itu cuma tahu, saya haus darah. Bagaimanapun caranya, saya akan mengejar darah. Mau saya membunuh orang, mau saya apapun yang saya lakukan, saya harus mendapatkan darah. Kalau tidak, saya mati. Begitulah saya menggambarkan, kurang lebih gambaran pemerintah kita hari ini. Mereka hanya haus akan kekuasaan, tapi mereka lupa kekuasaan itu untuk apa. Harusnya, dalam konsepsi bernegara, kekuasaan itu digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Bukan untuk mematikan rakyat, bukan untuk menindas rakyat, bukan untuk membunuh rakyat, bukan untuk merampas tanah-tanah rakyat, bukan untuk merusak lingkungan. Tapi itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan kemanusiaannya dan mereka menjadi zombie-zombie yang haus akan kuasa tahta. Lalu saya berpikir, bagaimana saya harus berjuang? Sebagai seorang manusia, kalau saya mau tetap memanusia, saya memilih kata memanusia, karena saya juga harus menjaga diri saya tetap menjadi manusia, tidak menjadi sama seperti zombie-zombie itu. Saya harus terus berupaya. Butuh upaya, teman-teman. Yang terakhir adalah upaya. Yang pertama hadir, yang kedua memperjuangkan merebut keadilan dan menyejahterakan sesama, yang ketiga upaya. Dua hal pertama ini akan tidak terjadi kalau tidak ada upaya.
Upaya itu butuh daya. Melelahkan pasti. Selama hidup kita pasti lelah. Mana ada manusia hidup yang tidak lelah. Makanya ada waktu istirahat. Karena kita lelah. Saya mau mengajak kita semua di sini, mari kita berupaya, teman-teman. Upaya untuk hadir, upaya untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi sesama kita. Dan upaya untuk terus sadar sebagai atau menjadi manusia. Kalau tadi beberapa refleksi dan sharing dari kawan-kawan sebelumnya mengingatkan kita, di peringatan Hari HAM ke-76 ini tidak ada sama sekali pidato mengenai hak asasi manusia dari Presiden. Tapi saya bertanya lagi, kalau ada pidato dari Presiden, memangnya kita percaya? Teman-teman percaya? Kalaupun ada pidato dari Presiden, apakah kita akan berubah pikiran tentang pelaku kejahatan HAM itu? Tidak. Manusia memang makhluk yang pelupa. Tapi kejahatan yang sedemikian besar sepertinya sulit untuk kita lupakan. Saya sepakat dengan adik tadi yang menyatakan bahwa dia adalah korban. Kita semua di sini adalah korban selama kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah dituntaskan oleh negara. Setuju teman-teman? Kita semua adalah korban. Bahkan kalau di sini ada yang sudah menikah dan punya anak, anak-anak kita adalah korban dan calon-calon korban ke depan. Karena pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu tidak pernah dinamakan sebagai kejahatan oleh negara, maka orang tidak tahu bahwa peristiwa itu, tindakan itu adalah kejahatan HAM. Dan dia akan terus diulang. Dia terus akan diulang sampai akhirnya mungkin orang lupa bahwa itu adalah kejahatan. Tapi sebagai manusia seharusnya kita menolak lupa. Pada kesempatan sore hari ini, saya juga mau mengajak kita untuk mengambil langkah konkret. Mari teman-teman, terus menjadi manusia. Mari terus memperjuangkan keadilan dan mensejahterakan sesama kita. Jangan melulu berharap pada negara. Karena emang bisa diharapkan. Masih bisa diharapkan? Silakan jawab masing-masing. Tapi jangan pernah menggantungkan nasib kita. Jangan pernah menggantungkan kemanusiaan kita. Jangan pernah menggantungkan hak kita kepada orang lain, apalagi kepada negara yang salah urus ini. Jangan pernah, teman-teman. Tapi mari bersama berjuang. Mari bersama berjuang dan hati-hati ya, jangan sampai jadi zombie juga. Jangan diam. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Terima kasih, selamat sore, selamat menjadi manusia.